Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Pratama Lindra dari kelas 12 MIPA 6 SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Di video kali ini, saya akan membacakan teks artikel yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian praktik Bahasa Indonesia yang dibimbing langsung oleh Pak Rizky Hidayatullah Nur Hikmat. Judul teks artikel yang saya buat adalah FPI dilarang di Indonesia. FPI adalah organisasi masyarakat yang berdiri pada tahun 1998 yang diketuai oleh Habib Rizik Syihab dan didukung oleh tokoh militer dan politik pada saat itu. Pendirian organisasi ini hanya 4 bulan setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatan presidennya. Karena pada saat pemerintahan Orde Baru, pemerintah melarang keras tindakan ekstremis dalam bentuk apapun. Pada tanggal 21 Juni 2019, Front Pembela Islam atau yang lebih dikenal FPI resmi dibubarkan secara de jure. Tetapi pada tanggal 30 Desember 2020, akhirnya FPI dibubarkan secara de facto dan resmi dilarang di Indonesia. FPI dilarang karena tindakan kontroversialnya dan pemimpinnya yang keras. FPI sebagai organisasi telah melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan MK pertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Kalau ada organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada. Terhitung hari ini, kata Mahfud MD dalam jumpa pers. Pelarangan kegiatan FPI ini dituangkan dalam surat keputusan bersama atau SKB yang ditandatangani sejumlah pejabat. Dalam pembacaan SKB tersebut, Wamenkumham mengatakan pemerintah melarang melakukan kegiatan yang mengatasnamakan FPI dan melarang penggunaan simbol dan atribut FPI. Selain itu, pemerintah juga mencabut status hukum FPI. Mahfud melanjutkan, saat ini FPI tidak memiliki legal standing sebagai organisasi di tanah air. Oleh sebab itu, semua aktivitas FPI adalah aktivitas terlarang dan tidak mempunyai dasar hukumnya. Dari isi SKB tersebut, FPI melanggar ketentuan organisasi, sehingga membuat FPI pantas untuk dibubarkan. Indonesia sendiri menganut sistem Pancasila, beragam budaya dan agama. Pemerintah mungkin takut kalau nanti FPI akan mengubah sistem Pancasila menjadi negara Islamiyah seutuhnya. Jadi, hal-hal tersebut menyebabkan FPI dilarang di Indonesia. Akhirnya, FPI resmi dibubarkan secara de jure. Tetapi pada tanggal 30 Desember 2020, FPI dibubarkan secara de facto dan resmi dilarang di Indonesia. Semoga organisasi ormas yang ada di Indonesia dapat belajar dari FPI untuk berorganisasi tanpa harus melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.